Dia memberiku uang 1 juta rupiah. Lalu menyuruhku pergi dari apartemen 15 miliar milikku untuk menyewa kamar di tempat kumuh. Dia pikir aku akan menangis. Tapi aku justru tertawa, karena dia tidak tahu apa yang sudah kulakukan beberapa hari sebelumnya. Awan gelap menggantung tak terlihat di langit cerah apartemen mewah milik Ibu Ratna. Pada usianya yang menginjak 70 tahun, ia seharusnya menikmati ketenangan, menuai hasil kerja kerasnya bersama almarhum suaminya. Setiap pagi, ia akan duduk di balkon penthouse-nya, menatap hamparan kota Jakarta yang perlahan bangun dari tidurnya. Secangkir teh melati hangat menemaninya. Uapnya menari-nari di udara pagi yang sejuk. Apartemen ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah benteng kenangan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, mulai dari lukisan di dinding yang mereka beli saat berlibur di Bali, hingga grand piano di sudut ruangan yang sudah lama tak tersentuh sejak suaminya berpulang. Nilainya yang mencapai 15 miliar rupiah bukanlah hal yang utama baginya. Yang lebih berharga adalah nilai sentimental yang tak bisa diukur dengan uang. Hidupnya terasa lengkap, namun juga hampa. Kesendirian adalah tamu setia yang tak pernah ia undang, tapi selalu datang menemaninya setiap hari. Satu-satunya pengisi kekosongan itu adalah Budi, putra tunggalnya. Budi, seorang pria berusia 45 tahun, adalah dunianya. Setidaknya, itulah yang selalu Ibu Ratna katakan pada dirinya sendiri. Setiap kali Budi datang, wajah tua Ibu Ratna akan berbinar. Ia akan menyiapkan makanan kesukaan putranya, mendengarkan semua ceritanya dengan saksama, dan memberikan apapun yang putranya butuhkan. Namun, beberapa tahun terakhir, kunjungan Budi terasa berbeda. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang keluarga kecilnya atau prestasi cucu-cucunya. Yang ada hanyalah keluhan. Keluhan tentang bisnisnya yang selalu diambang kehancuran, tentang rekan bisnis yang menipunya, tentang utang yang melilit pinggangnya. Setiap keluhan selalu berakhir dengan satu kalimat pamungkas. Bu, boleh pinjam uang dulu? Nanti kalau bisnis lancar, pasti Budi ganti. Ibu Ratna selalu luluh. Bagaimana mungkin ia tega melihat darah dagingnya sendiri menderita? Ia akan mentransfer sejumlah uang, kadang puluhan juta, kadang ratusan. Budi akan mengucapkan terima kasih dengan senyum manis yang dibuat-buat, lalu bergegas pergi dengan alasan ada pertemuan penting. Setelah putranya hilang di balik pintu lift, Ibu Ratna akan kembali duduk di sofanya yang empuk, merasakan kehampaan yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Janji untuk mengganti uang itu tak pernah terwujud. Pinjaman itu menjadi pemberian, dan pemberian itu kini terasa seperti sebuah kewajiban yang tak tertulis. Pagi itu, teleponnya berdering. Nama, Budi anakku, tertera di layar. Ibu Ratna tersenyum dan segera mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum, Budi. Sapanya dengan suara yang syarat akan kelembutan. Waalaikumsalam, Bu. Ibu sehat? Sudah sarapan? Jangan lupa minum obatnya ya, Bu. Suara Budi di seberang terdengar begitu perhatian, begitu peduli. Hati Ibu Ratna menghangat mendengarnya. Sehat, Nak. Ibu sudah sarapan dan minum obat. Kamu sendiri bagaimana? Istrimu, anak-anak, sehat semua? Terdengar helaan napas berat dari seberang. Ini dia, pikir Ibu Ratna. Sebuah ritual yang sudah ia hafal di luar kepala. Setelah basa-basi singkat, helaan napas itu adalah pertanda awan gelap akan segera menumpahkan hujan keluh kesah. Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi ini, Budi lagi pusing sekali. Pusing kenapa lagi, Nak? Tanya Ibu Ratna, meski hatinya sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Proyek Budi yang di Bogor itu, Bu, macet total. Investornya tiba-tiba menarik diri tanpa alasan yang jelas. Padahal Budi sudah keluar modal banyak untuk bayar tukang dan beli material. Sekarang semua tagihan jatuh tempo bersamaan. Pemasok semen, besi, semua nagih. Budi malu sekali, Bu. Nama baik ayah bisa tercoreng kalau sampai Budi dianggap tidak bisa bayar utang. Ibu Ratna terdiam. Nama almarhum suaminya selalu menjadi senjata andalan Budi. Suaminya adalah seorang pengusaha terpandang dengan reputasi yang bersih. Budi tahu betul,
Ibunya akan melakukan apa saja untuk menjaga kehormatan nama suaminya. Memangnya kamu butuh berapa? Suara Ibu Ratna terdengar sedikit bergetar. Kalau boleh, Budi pinjam 500 juta dulu, Bu. Hanya untuk menutupi yang paling darurat saja. Nanti kalau dananya sudah cair dari investor baru, Budi janji, Budi akan langsung ganti semuanya. Mungkin Budi lebihkan juga untuk Ibu. Janji Budi terdengar begitu meyakinkan. Sebuah melodi yang sudah sering ia mainkan dan selalu berhasil. 500 juta. Jumlah yang tidak sedikit. Bahkan untuknya. Tabungannya memang masih banyak. Tapi ia bisa merasakan cadangannya semakin menipis dari tahun ke tahun. Terkuras oleh bisnis putranya yang tak pernah membuahkan hasil. Ada keraguan kecil di hatinya. Sebuah suara lirih yang bertanya. Sampai kapan? Namun, bayangan wajah putranya yang memelas dan kehormatan nama suaminya mengalahkan keraguan itu. Baiklah, nanti Ibu transfer. Kamu pakai baik-baik ya uangnya. Nak, jangan sampai salah langkah lagi. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu memang malaikat pelindung Budi. Nanti sore Budi mampir ya. Bawain Ibu buah-buahan kesukaan Ibu. Budi tutup dulu teleponnya ya. Bu. Mau urus tagihan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Kehangatan yang tadi ia rasakan lenyap seketika. Berganti dengan rasa dingin yang aneh. Ia berjalan ke arah jendela besar. Menatap kota yang sibuk di bawah sana. Ia melihat bayangan dirinya di kaca. Seorang wanita tua yang rapuh. Yang cintanya pada sang anak telah membutakannya. Ia teringat masa kecil Budi. Anak yang manis dan penurut. Ia dan suaminya memberikan semua yang terbaik untuknya. Pendidikan terbaik. Fasilitas terbaik. Mungkin disitulah letak kesalahannya. Mereka terlalu memanjakannya. Melindunginya dari kerasnya dunia. Sehingga saat ia dewasa, ia tidak pernah benar-benar belajar bagaimana cara berdiri di atas kakinya sendiri. Ia selalu bergantung pada topangan orang tuanya. Dan kini, setelah ayahnya tiada, topangan itu hanya tersisa satu, yaitu dirinya. Topangan yang semakin hari semakin rapuh. Sore harinya, Budi benar-benar datang. Ia membawa sekeranjang buah impor yang mahal. Ia meletakkannya di atas meja, mencium tangan ibunya, lalu duduk di hadapannya dengan senyum yang lebar. Uangnya sudah Budi terima. Bu, terima kasih banyak. Ini langsung Budi pakai untuk bayar pemasok. Mereka senang sekali. Sekali lagi, Ibu sudah menyelamatkan nama baik keluarga kita. Ibu Ratna hanya mengangguk pelan. Ia memandangi wajah putranya. Wajah yang dulu selalu memberinya kebahagiaan, kini memberinya kecemasan. Ia melihat ada kilatan aneh di mata Budi saat putranya itu melirik ke sekeliling apartemen. Sebuah kilatan yang sama seperti seorang penilai properti. Bukan tatapan seorang anak yang bernostalgia di rumah ibunya. Apartemen ini makin bagus saja ya, Bu. Perawatannya pasti mahal, kata Budi, seolah bisa membaca pikirannya. Biasa saja. Yang penting bersih dan nyaman untuk ditinggali. Jawab Ibu Ratna singkat. Pasti harganya sekarang sudah naik berkali-kali lipat ya, Bu? Lokasi di pusat kota begini. Pemandangannya bagus. Ini aset yang luar biasa, Bu. Jantung Ibu Ratna berdebar sedikit lebih kencang. Kenapa tiba-tiba Budi membahas nilai apartemen ini? Ibu tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Ini rumah kenangan Ibu dengan almarhum ayahmu. Budi tertawa kecil. Ya tidak sekarang, Bu. Maksud Budi, ini investasi yang bagus. Ibu tenang saja. Budi hanya mengagumi visi ayah dan ibu dalam memilih properti. Pembicaraan itu terasa janggal. Budi tidak lama di sana. Setelah memastikan uangnya masuk dan berbasa-basi sebentar, ia pamit pulang dengan alasan ingin bertemu dengan calon investor barunya. Saat ia berjalan menuju pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah ibunya. Oh iya, Bu. Kemarin lusa waktu Budi bantu ibu merapikan laci di ruang kerja. Budi lihat banyak sekali dokumen-dokumen lama. Sertifikat tanah. Surat-surat perusahaan ayah dulu. Sepertinya berantakan sekali. Kalau ibu tidak keberatan, biar Budi bantu rapikan dan simpan di tempat yang aman.
Takutnya kalau ada apa-apa, misalnya kebakaran atau rayap, kan sayang sekali, Bu. Sebuah tawaran yang terdengar tulus. Namun, entah kenapa, naluri keibuan Ibu Ratna merasakan ada yang salah. Sangat salah. Tidak usah, Nak. Biar nanti Ibu rapikan sendiri kalau ada waktu. Kamu urus saja bisnismu itu. Wajah Budi sedikit berubah. Hanya sepersekian detik, sebelum ia kembali memasang senyumnya. Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan panggil Budia. Ya sudah, Budi pamit. Setelah Budi pergi, Ibu Ratna duduk terdiam dalam waktu yang lama. Suara putranya yang menawarkan diri untuk mengamankan dokumen-dokumennya terus terngiang di telinganya. Awan gelap yang selama ini hanya menggantung di kejauhan, kini terasa semakin mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu Ratna mencoba menyibukkan diri. Ia merawat anggrek bulan kesayangannya di balkon, mencoba membaca novel yang sudah lama ia beli, bahkan menghubungi teman-teman arisannya untuk sekadar bertukar kabar. Namun, semua usahanya sia-sia. Pikirannya tidak bisa lepas dari percakapan terakhirnya dengan Budi. Tawaran putranya untuk merapikan dokumen-dokumen pentingnya terasa seperti sebuah lonceng peringatan yang berdentang tanpa henti di kepalanya. Ia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Setiap saat bisa retak dan menenggelamkannya ke dalam air yang beku. Ia ingin percaya bahwa itu hanyalah kekhawatiran seorang ibu tua, bahwa ia terlalu banyak berpikir. Ia ingin yakin bahwa Budi, darah dagingnya, tidak mungkin memiliki niat seburuk itu. Tapi nalurinya berkata lain. Siang itu, saat ia sedang menyiram tanaman, bel apartemennya berbunyi. Pasti Budi, pikirnya. Hanya putranya itu yang biasa datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ia membuka pintu dan benar saja, Budi berdiri di sana dengan senyum cerahnya yang khas. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak berisi kue lapis legit kesukaan ibunya. Kejutan. Budi kebetulan lewat daerah sini, jadi sekalian mampir bawain kue buat ibu. Katanya sambil melangkah masuk. Kamu ini ada-ada saja. Repot-repot, jawab Ibu Ratna, mencoba terdengar biasa saja. Tidak repot sama sekali, Bu. Untuk ibu, apa sih yang enggak? Mereka duduk di ruang tengah. Ibu Ratna memotong kue itu dan menyiapkannya di atas piring. Sementara itu, Budi terlihat gelisah. Matanya terus melirik ke arah ponselnya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ia melihat ke layar, lalu menatap ibunya dengan tatapan sedikit meminta maaf. Maaf, Bu. Telepon penting dari klien. Budi angkat di balkonnya, biar tidak mengganggu ibu. Iya, silahkan, kata Ibu Ratna pelan. Budi bergegas menuju balkon, menarik pintu kaca geser di belakangnya. Namun, mungkin karena terburu-buru, pintu itu tidak tertutup rapat. Masih ada celah beberapa sentimeter. Cukup bagi suara dari luar untuk merembes masuk ke dalam keheningan apartemen. Ibu Ratna duduk diam di sofa, berpura-pura menikmati kuenya. Telinganya ia pasang setajam mungkin. Ia harus tahu. Ia harus mengkonfirmasi kecurigaan yang telah menggerogoti hatinya. Suara Budi dari balkon terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada manis dan manja yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan ibunya. Suara itu kini terdengar dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Halo, Pak. Iya, ini saya. Bagaimana? Sudah ada kemajuan? Ada jeda sejenak. Sepertinya Budi sedang mendengarkan lawan bicaranya. Apa? Belum ada yang cocok? Bapak carinya yang benar dong. Ini properti premium. Masa cari pembeli saja susah? Saya butuh cepat. Pak, makin lama, risikonya makin besar. Jantung Ibu Ratna mulai berdebar kencang. Properti premium? Pembeli. Surat kuasa sudah di tangan saya. Pak, saya sudah berhasil meyakinkan dia untuk tanda tangan minggu lalu. Diselipkan di antara tumpukan dokumen asuransi. Dia tidak akan sadar. Yang penting sekarang adalah bagaimana mencairkan aset ini secepat mungkin.
Bapak tidak perlu khawatir soal ibu tua itu. Dia gampang sekali diatur. Pikirannya sudah pikun. Percaya saja semua yang saya katakan. Dek, dunia Ibu Ratna seakan berhenti berputar. Ibu tua itu. Jadi, begitukah ia di mata anaknya sendiri? Seorang ibu tua pikun yang gampang diatur? Matanya mulai terasa panas. Tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia terus mendengarkan. Bapak fokus saja cari pembeli yang mau bayar tunai. Tidak perlu lewat KPR bank biar tidak banyak verifikasi. Tawarkan saja sedikit di bawah harga pasar. 15 miliar itu harga ideal. Tapi kalau ada yang nawar 13 atau 14 miliar tunai, langsung kita lepas saja. Yang penting cepat cair. Setelah ini beres, baru kita urus sertifikat tanah yang di puncak. Satu persatu kita amankan. Pak, sebelum dia sadar apa yang terjadi. Ibu Ratna sudah mendengar semuanya. Lebih dari cukup. Rasa sakit yang ia rasakan begitu luar biasa. Seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya secara bersamaan. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada kematian suaminya. Putranya, anak yang ia lahirkan dan ia besarkan dengan segenap jiwa dan raganya, ternyata telah merencanakan perampokan besar-besaran terhadap dirinya. Surat kuasa yang ia tidak ingat pernah menandatanganinya, rencana penjualan apartemennya, hingga rencana untuk menguasai asetnya yang lain. Semuanya begitu terencana, begitu keji. Ia mendengar suara pintu kaca digeser. Budi masuk kembali ke dalam ruangan dengan senyum yang sama, seolah tidak ada apa-apa. Maaf ya, Bu. Lama. Urusan bisnis. Biasa. Ayo, Bu, dimakan kuenya. Ibu Ratna menatap wajah putranya. Senyum itu kini terlihat seperti seringai iblis. Ia merasa mual. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil sepotong kue. Kamu makan saja, Nak. Ibu tiba-tiba merasa tidak enak badan. Sepertinya asam lambung ibu naik. Loh, ibu kenapa? Mau Budi panggilkan dokter? Tanya Budi. Akting khawatirnya begitu sempurna. Tidak usah. Ibu hanya butuh istirahat. Mungkin sebaiknya kamu pulang saja, biar ibu bisa langsung tidur. Oh, begitu ya. Baiklah kalau ibu maunya istirahat. Budi pulang sekarang. Ibu jangan lupa minum obat ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Budi. Iya, jawab Ibu Ratna singkat. Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah mengantar Budi sampai ke pintu, dan memastikan putranya itu sudah masuk ke dalam lift, Ibu Ratna segera mengunci pintunya. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar pada pintu, lalu perlahan merosot ke lantai. Tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Ia menangisi kebodohannya, kepercayaannya yang buta, dan cintanya yang ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Ia menangisi putranya yang telah hilang, digantikan oleh sosok monster serakah yang tidak ia kenali. Ia menangis di sana, di lantai yang dingin, untuk waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya, air matanya kering. Rasa sakit itu masih ada, menggores jiwanya begitu dalam. Namun, di antara puing-puing hatinya yang hancur, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah perasaan dingin yang aneh. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah ketegasan. Sebuah resolusi. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia tidak akan menjadi korban di dalam ceritanya sendiri. Ia sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ibu tua pikun yang gampang diatur. Malam itu, Ibu Ratna tidak tidur. Ia bangkit dari lantai, menyalakan lampu di ruang kerja almarhum suaminya. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju brankas besi tua yang tersembunyi di balik lukisan. Ia memasukkan kombinasi angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Pintu brankas yang berat itu terbuka dengan suara berderit. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen berharganya. Atau lebih tepatnya, yang seharusnya ada di sana. Matanya menyapu tumpukan map. Ia menarik satu persatu. Map berisi sertifikat apartemen. Ada. Map berisi sertifikat tanah di puncak. Kosong. Ia membuka map lain yang berisi surat-surat perusahaan.
Beberapa lembar saham penting juga tidak ada di tempatnya. Kemudian, matanya tertuju pada sebuah map baru berwarna biru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Di lembar paling atas, tertulis dengan jelas, surat kuasa. Di sana, di bagian bawah, tertera tanda tangannya. Ia ingat sekarang. Minggu lalu, Budi datang membawakannya setumpuk dokumen asuransi kesehatan yang katanya harus segera ia perbarui. Ia menandatanganinya satu persatu tanpa membacanya dengan teliti, karena ia percaya pada putranya. Ternyata, di antara tumpukan itu, Budi telah menyelipkan surat kuasa ini. Surat kuasa untuk menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan hukum apapun atas seluruh aset miliknya. Ia memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ini adalah bukti fisik dari pengkhianatan itu. Ia tidak sedang bermimpi. Semua ini nyata. Rasa marah yang dingin mulai menjalari seluruh tubuhnya, memadamkan sisa-sisa kesedihan. Ia menatap kosong ke arah dinding. Ia bukan lagi Ibu Ratna yang rapuh. Ia adalah istri dari seorang pengusaha ulung yang telah mengajarinya banyak hal tentang strategi dan ketegasan. Budi telah salah menilainya. Ia mungkin sudah tua, tapi otaknya masih setajam silet. Ia menutup kembali pintu brankas itu. Ia berjalan ke arah telepon dan mencari sebuah nama di dalam kontaknya. Pak Anwar, pengacara. Ia menekan tombol panggil. Sudah saatnya membangunkan singa tua yang tertidur. Permainan ini belum berakhir. Sebaliknya, ini baru saja akan dimulai. Dan kali ini, ia yang akan menentukan aturannya. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan warna yang berbeda bagi Ibu Ratna. Ia tidak lagi melihatnya sebagai awal dari hari yang sepi, melainkan sebagai genderang perang yang ditabuh. Tidur semalam tidak memberinya istirahat, melainkan memberinya kejernihan. Di dalam tidurnya yang gelisah, ia bertemu dengan almarhum suaminya. Dalam mimpi itu, suaminya tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan menggenggam tangannya, memberinya kekuatan yang telah lama hilang. Ia bangun bukan dengan kesedihan, tapi dengan kobaran api di dalam dadanya. Ia tidak membuat teh melati seperti biasanya. Pagi itu, ia membuat kopi hitam pekat, sama seperti yang biasa diminum suaminya saat akan menghadapi rapat dewan direksi yang sulit. Ia meminumnya perlahan, merasakan pahitnya kopi membangkitkan setiap sel di tubuhnya. Ia adalah seorang Ratna, yang berarti permata. Dan permata tidak akan hancur hanya karena dijatuhkan ke lumpur. Sebaliknya, ia akan dibersihkan, dan kilaunya akan menjadi lebih cemerlang dari sebelumnya. Pukul 7 pagi, ia sudah memegang teleponnya. Jarinya dengan mantap mencari dan menekan nomor Pak Anwar, pengacara kepercayaan keluarganya selama lebih dari 30 tahun. Pak Anwar adalah sahabat suaminya, seorang pria tua yang integritasnya tak perlu diragukan lagi. Halo, Anwar. Sapanya saat telepon diangkat. Suaranya terdengar tenang dan tegas, tanpa sedikit pun getar. Ratna? Pagi sekali. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Suara serak khas orang bangun tidur dari Pak Anwar terdengar khawatir. Aku baik, Anwar. Lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Aku butuh bantuanmu. Segera. Ini darurat dan sangat rahasia. Bisakah kamu datang ke apartemenku pagi ini? Jangan bawa siapa-siapa. Datang sendiri. Pak Anwar merasakan urgensi dalam suara sahabat lamanya itu. Tentu saja. Aku akan batalkan semua jadwalku. Aku akan sampai di sana dalam 1 jam. Tepat 1 jam kemudian, bel berbunyi. Pak Anwar, dengan kemeja batiknya yang rapi dan rambut putihnya yang disisir klimis, berdiri di depan pintu dengan wajah penuh tanya. Ibu Ratna membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Ia tidak menyuguhkan teh atau kopi. Ia langsung menuntun Pak Anwar ke ruang kerja dan menutup pintunya. Ada apa sebenarnya, Ratna? Kamu membuatku cemas, kata Pak Anwar sambil duduk. Ibu Ratna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan map biru berisi surat kuasa yang ia temukan di brankas. Ia meletakkannya di atas meja, di hadapan Pak Anwar. Lihat ini. Pak Anwar mengambilnya,
membaca setiap kata dengan kening berkerut. Matanya yang sudah sedikit rabun membelalak saat ia sampai di bagian akhir dan melihat tanda tangan Ibu Ratna. Ini surat kuasa mutlak, Ratna. Ini memberinya hak untuk melakukan apa saja terhadap seluruh asetmu. Kapan kamu menandatangani ini? Minggu lalu. Budi menyelipkannya di antara dokumen asuransi. Aku bodoh, Anwar. Aku menandatanganinya tanpa membaca. Jawab Ibu Ratna dengan suara datar. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Hanya fakta. Kemudian, ia menceritakan semuanya. Percakapan telepon Budi yang ia dengar, rencananya untuk menjual apartemen ini, hingga niatnya untuk menguasai aset-aset lainnya. Ia bercerita dengan tenang, tanpa air mata, seolah sedang melaporkan sebuah kasus milik orang lain. Wajah Pak Anwar memerah karena marah. Ia menggebrak meja pelan. Anak itu, beraninya dia. Setelah semua yang kamu dan almarhum berikan padanya. Ini tidak bisa dibiarkan, Ratna. Kita harus segera bertindak. Itu sebabnya aku memanggilmu, kata Ibu Ratna. Aku tidak mau sekadar menghentikannya. Aku mau memberinya pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Mata Pak Anwar menatap Ibu Ratna dengan kagum. Ia tidak melihat wanita tua yang rapuh di hadapannya, melainkan seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Apa rencanamu? Pertama, kita batalkan surat kuasa ini. Segera, buat surat pencabutan, kirimkan ke semua instansi terkait, notaris, bank, dan juga ke kantor Budi. Biar dia terima surat resminya. Jelas Ibu Ratna. Mudah. Itu bisa kuselesaikan hari ini juga. Angguk Pak Anwar sambil membuat catatan. Kedua, dan ini yang paling penting. Aku mau mengamankan aset-asetku sebelum dia sempat menyentuhnya lebih jauh. Dia ingin menjual apartemen ini, kan? Baik, kita jual apartemen ini. Pak Anwar terkejut. Apa maksudmu, Ratna? Kamu mau menjual rumah kenanganmu? Ibu Ratna tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan siasat. Aku tidak bilang menjualnya kepada orang lain. Aku akan menjualnya kepada orang yang aku percaya. Aku mau kamu siapkan akta jual beli untuk apartemen ini. Pembelinya adalah Liana. Liana adalah sahabat terdekat Ibu Ratna sejak mereka masih gadis. Seorang pengusaha wanita yang sukses dan janda sepertinya. Persahabatan mereka telah teruji oleh waktu. Dan di dalam akta itu, lanjut Ibu Ratna, tambahkan klausul khusus. Sebuah perjanjian tambahan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang menyatakan bahwa aku, Ratna Wijaya, memiliki hak huni seumur hidup di properti ini tanpa ada biaya sewa apapun. Pak Anwar terdiam sejenak, mencerna rencana yang brilian itu. Dengan menjualnya secara sah, maka secara hukum apartemen itu bukan lagi milik Ibu Ratna. Budi tidak akan bisa menyentuhnya. Surat kuasa itu, bahkan jika belum dicabut, menjadi tidak berguna untuk aset ini karena asetnya sudah berpindah tangan. Dan dengan klausul hak huni, posisi Ibu Ratna tetap aman. Itu jenius, Ratna. Aku belum selesai, potong Ibu Ratna. Untuk sisa asetku yang lain, saham, deposito, dan properti di puncak. Aku mau kamu bantu aku mendirikan sebuah yayasan. Yayasan atas namaku dan almarhum suamiku. Yayasan Harapan Sejati. Pindahkan semua sisa aset itu ke dalam yayasan. Dengan begitu, secara pribadi, aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku hanya seorang pensiunan yang tinggal di apartemen milik sahabatku dan menjadi ketua dewan pembina di yayasanku sendiri. Pak Anwar menatap Ibu Ratna dengan tatapan tak percaya. Dalam waktu kurang dari semalam, wanita ini telah menyusun sebuah benteng pertahanan hukum yang begitu kokoh dan berlapis-lapis. Ia tidak hanya melindungi dirinya, tapi juga membalikan keadaan. Ia sedang menyiapkan sebuah panggung, dan Budi akan menjadi aktor utama yang mempermalukan dirinya sendiri di atasnya. 3 hari berikutnya, apartemen itu menjadi pusat komando. Pak Anwar bekerja tanpa lelah. Surat pencabutan kuasa dikirimkan. Telepon penting dilakukan. Ibu Ratna sendiri menghubungi Liana,
menjelaskan situasinya. Tanpa ragu sedikit pun, Liana setuju. Apapun untukmu, Ratna. Anggap saja aku sedang menyimpan asetmu untuk sementara, kata Liana di telepon. Hari ketiga, proses penandatanganan dilakukan di ruang makan apartemen itu. Ibu Ratna, Ibu Liana, dan Pak Anwar duduk bersama notaris yang dibawa oleh Pak Anwar. Di atas meja, terhampar akta jual beli apartemen dan akta pendirian yayasan. Dengan tangan yang mantap, Ibu Ratna menandatangani setiap lembar dokumen. Saat ia meletakkan pulpennya, ia merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia kini secara hukum bukan lagi seorang wanita kaya raya. Ia adalah seorang wanita yang bebas. Semuanya sudah selesai, Ratna, kata Pak Anwar setelah notaris pergi. Apartemen ini sekarang atas nama Liana. Sisa kekayaanmu aman di dalam yayasan. Budi tidak bisa menyentuh sepeser pun. Ibu Ratna mengangguk. Terima kasih, Anwar. Aku berutang budi padamu. Jangan berkata begitu. Aku hanya menjalankan amanah dari sahabatku. Setelah semua selesai, Ibu Ratna berdiri di balkonnya. Ia menatap kota yang sama, namun dengan perasaan yang sama sekali baru. Ia merasa ringan. Ia telah melepaskan semua belenggu material yang selama ini menjadi target keserakahan putranya. Ia kini tidak punya apa-apa untuk direbut. Perangkapnya telah terpasang dengan sempurna. Umpannya sudah lenyap. Sekarang, ia hanya perlu menunggu sang tikus masuk dan menyadari bahwa keju yang ia incar tidak pernah ada di sana. Seminggu berlalu dengan tenang. Ketenangan yang aneh, seperti keheningan sebelum badai besar datang. Ibu Ratna menjalani hari-harinya seperti biasa, namun dengan kewaspadaan seekor singa betina yang sedang mengawasi mangsanya dari kejauhan. Ia tahu Budi akan datang. Entah bagaimana, putranya itu pasti akan melewatkan atau mengabaikan surat pencabutan kuasa yang dikirimkan oleh Pak Anwar. Keserakahannya akan membutakannya dari semua tanda bahaya. Ia hanya tinggal menunggu momen itu tiba. Dan momen itu datang pada hari Selasa siang. Bel apartemennya berbunyi. Ibu Ratna mengintip dari lubang pintu. Di sana berdiri Budi, mengenakan setelan jas paling mahal yang ia miliki. Rambutnya disisir rapi berkilauan karena pomade, dan di wajahnya terpasang senyum kemenangan yang begitu lebar hingga terlihat menyakitkan. Di tangannya ia membawa sebuket bunga anyelir yang terlihat sedikit layu dan sebuah koper kulit. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, lalu memasang ekspresi datar di wajahnya. Ia membuka pintu. Budi, ada apa? Selamat siang, Bu. Sapa Budi dengan suara yang terlalu ceria. Ia masuk tanpa dipersilakan, meletakkan buket bunga di atas meja konsol. Ini bunga untuk Ibu. Maaf agak layu, tadi di mobil kena AC. Ibu Ratna hanya menatap bunga itu sekilas. Terima kasih. Kamu tidak bilang mau datang. Sengaja, Bu. Mau kasih kejutan, kata Budi sambil menuntun ibunya untuk duduk di sofa. Ia sendiri duduk di seberangnya, meletakkan koper kulit itu dengan hati-hati di pangkuannya. Matanya berbinar-binar dengan arogansi yang tak tertahankan. Ada apa? Sepertinya kamu senang sekali, pancing Ibu Ratna, memainkan perannya sebagai ibu tua yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja senang, Bu. Sangat senang. Akhirnya, semua masalah Budi selesai. Bisnis Budi terselamatkan. Masa depan kita cerah, Bu. Ibu Ratna hanya mengangkat alisnya. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Kepasifan ibunya seolah menjadi bahan bakar bagi kesombongan Budi. Ia merasa berada di atas angin. Ia membuka koper di pangkuannya. Isinya hampir kosong, kecuali sebuah amplop putih tipis yang tergeletak di dasarnya. Ia mengambil amplop itu dengan gerakan teatrikal, seolah sedang mengambil sebuah piala. Ia meletakkannya di atas meja kopi, di antara dirinya dan ibunya, lalu mendorongnya perlahan ke arah Ibu Ratna. Bu, katanya dengan nada yang dibuat serius. Seperti yang Budi bilang, Budi harus membuat keputusan yang sulit untuk menyelamatkan bisnis kita. Dan keputusan itu sudah Budi ambil. Dengan berat hati, Budi harus memberitahu ibu
bahwa apartemen ini sudah laku terjual. Ia berhenti sejenak, menanti reaksi ibunya. Ia berharap melihat wajah terkejut, mata yang terbelalak, mungkin bibir yang bergetar menahan tangis. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan. Ibu Ratna hanya menatapnya, seolah sedang menonton sebuah drama yang kurang menarik. Sedikit kesal karena tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan, Budi melanjutkan. Pembelinya orang baik, Bu. Mereka bayar tunai. Dan uangnya, tentu saja sudah Budi pakai untuk melunasi semua utang dan memulai proyek baru. Ini adalah awal yang baru untuk kita. Lalu, amplop ini apa? Tanya Ibu Ratna pelan, menunjuk amplop putih di atas meja. Senyum Budi kembali mengembang. Inilah bagian favoritnya. Bagian di mana ia menunjukkan kemurahan hatinya. Bagian di mana ia meletakkan ibunya pada tempatnya yang baru. Itu sedikit uang untuk ibu. Sebagai tanda terima kasih Budi. Coba ibu buka. Ibu Ratna mengambil amplop itu. Tangannya tidak gemetar. Ia membukanya dengan perlahan. Di dalamnya, ada 10 lembar uang 100 ribuan. 1 juta rupiah. Ia mengeluarkan uang itu, menatapnya sejenak, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Ia kemudian menatap langsung ke mata Budi. Melihat ketenangan ibunya yang aneh, Budi merasa perlu untuk menegaskan posisinya, untuk menghancurkan harapan apapun yang mungkin masih tersisa di benak ibunya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya kini terdengar dingin dan merendahkan. Uang 1 juta itu cukup untuk ibu. Dengarkan Budi baik-baik ya, Bu. Mulai hari ini, ibu tidak bisa lagi tinggal di sini. Pembeli baru akan masuk minggu depan. Jadi, ibu punya waktu beberapa hari untuk berkemas. Ia berhenti, menikmati setiap detik dari momen ini. Ibu ambil uang itu, pergilah ke pinggiran kota. Cari dan sewa sebuah kamar kos yang kecil. Yang sederhana saja. Ibu harus mulai belajar hidup hemat sekarang, karena tidak akan ada lagi uang dari Budi. Aku akan sangat sibuk mengurus bisnisku yang baru. Jadi, tolong, jangan hubungi aku lagi untuk minta uang atau bantuan apapun. Mengerti? Selesai. Ia telah mengatakannya. Kalimat-kalimat kejam itu meluncur mulus dari bibirnya. Ia bersandar ke sofa, menyilangkan lengannya di dada, menunggu ledakan emosi dari wanita tua di hadapannya. Ia menunggu tangisan, makian, permohonan, apapun. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Ratna menunduk, menatap lembaran uang di atas meja. Bahunya mulai bergetar. Budi tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil menghancurkannya. Tapi kemudian, ia mendengar sebuah suara. Suara yang aneh. Bukan isak tangis. Itu adalah suara tawa. Sebuah kekahan kecil yang tertahan. Bahu ibunya bergetar bukan karena menangis, tapi karena menahan tawa. Ibu Ratna mengangkat wajahnya. Matanya berair, bukan karena kesedihan, tapi karena geli. Tawa kecil itu kini tak bisa lagi ia tahan. Tawa itu pecah, memenuhi ruangan yang tadinya senyap. Bukan tawa histeris orang gila, tapi tawa lepas seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Budi terpaku di tempatnya. Senyum kemenangan di wajahnya membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi bingung dan syok. Ibu? Kenapa ibu tertawa? Ibu Ratna mencoba berhenti tertawa, tapi tidak bisa. Ia memegangi perutnya. Air mata mengalir di pipinya. Setiap kali ia menatap wajah putranya yang kebingungan, tawanya justru semakin menjadi-jadi. Apartemen mewah yang tadinya menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan keji, kini bergema dengan suara tawa seorang ibu yang telah memenangkan segalanya. Tawa Ibu Ratna perlahan mereda, menyisakan gema aneh di dalam apartemen yang terasa begitu besar dan sunyi. Ia menyeka setetes air mata di sudut matanya dengan ujung jarinya. Itu adalah air mata kelegaan, air mata pembebasan. Ia menatap Budi, yang masih terpaku di sofa dengan wajah pucat pasi dan mulut sedikit terbuka. Ekspresi kemenangan di wajah putranya telah menguap tanpa sisa.
digantikan oleh kebingungan yang begitu kentara. Putranya yang ia kira seorang predator licik, kini terlihat seperti anak kecil yang tersesat. "Ibu, apa yang lucu?" tanya Budi. Suaranya terdengar serak dan goyah. Arogansinya telah retak, memperlihatkan lapisan tipis ketakutan di baliknya. "Ini tidak lucu sama sekali. Ibu seharusnya berkemas, bukan tertawa seperti orang gila." Ibu Ratna menggeleng pelan. Senyum geli masih tersisa di bibirnya. "Justru ini sangat lucu. Nak, kamu datang ke sini, bertingkah seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Padahal kamu tidak sadar kalau kerajaan yang kamu serang itu hanyalah sebuah benteng kosong." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, menopang dagunya dengan tangan. Tatapannya yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi tajam dan jernih, seperti mata elang yang mengunci mangsanya. "Sebelum kita melanjutkan drama kecilmu ini, Ibu mau bertanya satu hal yang sangat penting padamu." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di antara mereka semakin pekat. "Budi, tolong jawab jujur," katanya dengan suara yang tenang dan jelas. "Apartemen mana yang sudah kamu jual?" Pertanyaan itu begitu sederhana, namun terasa seperti sebuah tamparan bagi Budi. Ia mengerjapkan matanya, tidak mengerti. "Apa maksud Ibu?" "Tentu saja apartemen ini. Apartemen milik Ibu." "Apalagi?" jawabnya dengan nada tinggi. Rasa frustrasinya mulai meluap. "Oh, begitu," angguk Ibu Ratna pelan. "Sayang sekali, Nak, jawabanmu salah." Ia bersandar kembali ke sofa, menyilangkan lengannya dengan santai. "Sayang sekali, karena apartemen ini sudah bukan milik Ibu lagi sejak 4 hari yang lalu." Budi tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang. "Ibu jangan mengarang cerita. Jangan mencoba mengakali Budi. Budi tidak bodoh. Surat kuasa ada di tangan Budi. Budi sudah bertemu pembeli, sudah tanda tangan, uang muka bahkan sudah Budi terima. Semuanya sah secara hukum." "Hukum?" Ibu Ratna tersenyum miring. "Kamu mau bicara soal hukum? Baiklah. Mari kita bicara soal hukum. Secara hukum, apartemen ini telah berpindah tangan melalui akta jual beli yang sah di hadapan notaris pada hari Jumat minggu lalu. Pemilik barunya adalah teman lama Ibu, Ibu Liana Hartono. Kamu kenal, kan? Tante Liana yang dulu sering memberimu angpau saat lebaran." Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna diucapkan dengan pelan dan penuh penekanan, seperti tetesan air dingin yang jatuh di atas batu. Perlahan tapi pasti akan melubanginya. "Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan surat kuasamu yang hebat itu? Surat kuasa yang kamu selipkan di antara dokumen asuransi. Berharap ibumu yang pikun ini tidak menyadarinya?" Ia melanjutkan, matanya tak lepas dari wajah Budi yang mulai kehilangan warna. "Surat kuasa itu, Nak, sudah Ibu cabut secara resmi melalui pengacara Ibu, Pak Anwar. Surat pencabutan kuasa yang sah secara hukum sudah dikirimkan ke kantormu kemarin lusa. Mungkin suratnya terselip di antara tagihan utangmu yang menumpuk, makanya kamu tidak membacanya." Budi mulai gemetar. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Ibu bohong. Ini semua bohong." "Apakah Ibu terlihat seperti sedang berbohong?" tanya Ibu Ratna dengan ketenangan yang menakutkan. "Kamu pikir, setelah Ibu mendengar percakapanmu di balkon tempo hari, mendengar anakku sendiri menyebutku, Ibu tua pikun, Ibu hanya akan duduk diam dan menangis? Kamu salah menilaiku, Budi. Kamu salah besar." Ia melihat putranya itu mulai kesulitan bernapas. Ini saatnya untuk memberikan pukulan terakhir. "Dan satu hal lagi," kata Ibu Ratna. Suaranya melembut namun terdengar lebih mematikan. "Soal sisa aset kita, yang kamu sebutkan itu. Sertifikat tanah di puncak yang kamu incar, saham-saham peninggalan ayahmu, deposito, semuanya. Jangan khawatir, Nak, semuanya sudah aman sekarang." Budi menatapnya dengan mata terbelalak. Napasnya tersengal. "Semua aset itu, beserta sebagian besar tabungan Ibu, telah Ibu alihkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Harapan Sejati, atas nama Ibu dan almarhum ayahmu.
Tujuannya untuk membantu anak-anak yatim piatu mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, secara hukum, Nak, ibu yang duduk di hadapanmu ini sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ibu hanyalah seorang wanita tua pensiunan yang menumpang tinggal di apartemen milik sahabatnya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke dalam mata putranya yang kini dipenuhi kengerian. Sama sepertimu, Budi. Bedanya, ibu tidak punya utang sepeser pun. Kalimat terakhir itu menghantam Budi seperti sebuah godam. Dunianya runtuh seketika. Semua rencananya yang brilian, semua kebohongannya, semua manipulasinya, semuanya hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Ia telah menjual properti yang bukan miliknya. Ia telah menerima uang ratusan juta rupiah dari pembeli untuk sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Ia bukan lagi seorang pebisnis cerdik. Ia adalah seorang penipu. Seorang kriminal. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Ia merogoh saku jasnya. Tangannya gemetar hebat saat mengeluarkan ponselnya. Ia harus memeriksa. Ia harus membuktikan bahwa ibunya berbohong. Tapi apa yang harus ia periksa? Siapa yang harus ia hubungi? Otaknya terasa kosong, dipenuhi oleh dengungan kepanikan yang memekakan telinga. Ia menatap ibunya lagi. Wanita tua yang duduk dengan tenang di seberangnya itu tidak lagi terlihat seperti ibunya. Ia terlihat seperti hakim yang baru saja membacakan vonis mati untuknya. Tidak ada kemarahan di wajah itu. Tidak ada kesedihan. Hanya ada ketenangan yang mutlak. Ketenangan seseorang yang telah melepaskan segalanya. Dan dengan begitu, telah memenangkan segalanya. Wajah Budi yang tadinya memerah karena arogansi, kini seputih kertas. Koper kulit yang tadi ia pangku dengan bangga terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang pelan. Seringai kemenangannya telah lenyap, digantikan oleh topeng kepanikan dan keputusasaan yang paling murni. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap ibunya, terperangkap dalam jaring yang ia tenun sendiri. Sementara sang laba-laba hanya menatapnya dengan sabar, menunggu. Keheningan yang pecah setelah pengungkapan Ibu Ratna terasa lebih berat daripada kebisingan apapun. Budi duduk membeku, napasnya pendek-pendek. Matanya menatap kosong ke arah meja kopi. Amplop berisi uang 1 juta rupiah itu tergeletak di sana. Sebuah monumen kebodohan dan keserakahannya. Dunianya yang tadinya penuh dengan rencana dan angka-angka fantastis, kini menyusut menjadi satu kata yang mengerikan, penjara. Ia sudah menerima uang muka sebesar 5 miliar rupiah dari pembelinya, seorang pengusaha tambang dari Kalimantan yang terkenal tidak punya kesabaran. Uang itu sudah habis. Lunas ia pakai untuk membayar utang-utangnya kepada rentenir dan pemasok. Tidak ada yang tersisa. Lalu, di tengah keheningan yang mencekik itu, ponselnya berdering. Melodi ceria yang menjadi nada deringnya terdengar seperti jeritan di telinga Budi. Ia tersentak kaget. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengangkat ponselnya. Nama, Pak Harto, pembeli, terpampang di layar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ibu Ratna hanya memperhatikannya dalam diam, tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Budi menelan ludah yang terasa seperti pasir. Ia tidak punya pilihan. Ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Pak Harto. Selamat siang, Pak. Suara di seberang terdengar keras dan tidak ramah. Bahkan dari jarak beberapa meter pun Ibu Ratna bisa mendengarnya. Siang. Budi. Saya barusan dapat telepon dari notaris saya. Dia bilang ada masalah dengan sertifikat apartemen itu. Katanya ada blokir dan catatan peralihan hak yang baru. Apa-apaan ini? Keringat dingin semakin deras mengucur di dahi Budi. Tenang dulu, Pak. Ini hanya salah paham kecil saja. Pak, sedang saya urus. Bapak tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Suara Pak Harto meninggi. Saya sudah transfer uang 5 miliar ke rekening kamu. Saya mau semuanya beres minggu ini juga. Kalau sampai ada main-main, kamu tahu akibatnya. Saya tidak segan-segan lapor polisi atas tuduhan penipuan. Kamu pikir saya ini siapa? Bukan begitu, Pak. Saya tidak bermaksud. Budi mencoba menenangkan.
Tapi suaranya bergetar tak terkendali. Beri saya waktu, Pak. Beri saya waktu 2 hari. Saya janji, saya akan selesaikan semuanya. Atau uang Bapak akan saya kembalikan penuh. Terdengar tawa mengejek dari seberang. Kembalikan? Bagus. Saya tunggu uang saya kembali utuh paling lambat besok pagi. 5 miliar rupiah. Kalau sampai besok siang belum masuk rekening saya, pengacara saya yang akan bicara denganmu. Dan polisi. Klik. Panggilan dimatikan. Budi menurunkan ponselnya dari telinga. Tangannya lemas tak bertenaga. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara. 5 miliar. Besok pagi. Sebuah kemustahilan. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia tidak punya apa-apa. Belum sempat ia menarik napas. Ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor tidak dikenal. Dengan perasaan putus asa, ia memungut ponselnya dan menjawab panggilan itu. Halo. Selamat siang. Apa saya bicara dengan Bapak Budi Pratama? Suara di seberang terdengar formal dan dingin. Iya. Saya sendiri. Saya Wisnu dari kantor hukum Anwar O Partners. Saya mewakili klien kami, Ibu Liana Hartono, pemilik sah dari unit apartemen penthouse di alamat yang sedang Anda tempati saat ini. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di telinga Budi. Kami menerima informasi bahwa Anda telah melakukan upaya transaksi jual-beli atas properti milik klien kami, dengan menggunakan surat kuasa yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Kami ingin memberitahukan secara resmi bahwa tindakan Anda ini adalah sebuah pelanggaran hukum serius. Kami memberikan Anda waktu 1x24 jam untuk membatalkan transaksi ilegal tersebut. Jika tidak, kami tidak akan ragu untuk melanjutkan masalah ini kerana hukum pidana dengan tuntutan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Panggilan itu pun berakhir. Lengkap sudah. 2 panggilan telepon itu adalah 2 paku terakhir yang menyegel peti matinya. Ia kini terjebak dari 2 arah. Di satu sisi, ia dituntut mengembalikan uang 5 miliar yang tidak ia miliki. Di sisi lain, ia diancam dengan tuntutan pidana oleh pemilik sah apartemen itu. Tidak ada jalan keluar. Seluruh sisa kekuatan dan kesombongannya lenyap tak bersisa. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang menyedihkan. Topengnya telah hancur total, memperlihatkan wajah aslinya. Seorang pria dewasa yang rapuh, manja, dan kini sangat ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan dirinya dari sofa. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin, di hadapan kaki ibunya. Ia merangkak maju, memegangi ujung daster ibunya dengan kedua tangannya. Air mata yang sesungguhnya, air mata ketakutan dan penyesalan yang pahit, akhirnya mengalir deras di pipinya. Ibu, tolong Budi, Bu. Isaknya terdengar begitu menyedihkan. Budi salah, Budi mengaku salah, Budi minta ampun, Bu. Ia menangis tersedu-sedu. Wajahnya ia benamkan di pangkuan ibunya yang tidak bergerak. Tolong, Bu, bicara pada Tante Liana, bicara pada Pak Anwar, bilang pada mereka ini semua hanya salah paham. Batalkan semuanya, Bu. Tolong. Budi bisa masuk penjara, Bu. Hidup Budi akan hancur. Tolong Budi, Bu, sekali ini saja Budi janji akan jadi anak yang baik. Budi akan kerja keras, Budi akan urus ibu, tolong, Bu. Ia terus meracau, memohon, dan menangis. Sebuah pemandangan yang menyedihkan dari seorang pria yang beberapa saat lalu merasa menjadi penguasa dunia. Ibu Ratna menatap puncak kepala putranya yang kini bersujud di kakinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada kemenangan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Sosok yang menangis di kakinya ini terasa begitu asing. Ini bukan putranya. Ini adalah konsekuensi. Buah pahit dari pohon keserakahan yang ia biarkan tumbuh terlalu subur. Ia tidak mengelus kepala itu. Ia tidak mengucapkan kata-kata penenang. Setelah tangis Budi sedikit mereda, menyisakan isakan-isakan kecil, Ibu Ratna akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar dingin dan jauh. Berdirilah, Budi. Budi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap ibunya dengan penuh harap.
Jangan membuat dirimu terlihat lebih hina dari ini. Tatapan Ibu Ratna begitu kosong, begitu tak tergoyahkan. Tidak ada sedikit pun kehangatan atau pengampunan di sana. Harapan yang sempat menyala di mata Budi perlahan padam, digantikan oleh pemahaman yang mengerikan. Ibunya tidak akan menolongnya. Ia benar-benar sendirian. Budi perlahan bangkit dari lantai. Kakinya terasa seperti jeli. Kata-kata dingin ibunya. Jangan membuat dirimu terlihat lebih hina dari ini. Lebih menampar daripada ribuan makian. Ia menatap ibunya, mencoba mencari secercah belas kasihan di mata wanita tua itu. Namun yang ia temukan hanyalah gurun kekecewaan yang tandus. Keputusasaan membuatnya nekat mencoba satu taktik terakhir. Kartu as yang selalu ia gunakan, yaitu rasa bersalah. Jadi begini akhirnya, Bu? Katanya. Suaranya bergetar karena campuran antara tangis dan amarah. Ibu lebih memilih orang lain daripada anak kandung ibu sendiri? Ibu tega melihat darah daging ibu masuk penjara? Di mana hati nurani ibu? Apa ayah akan bangga melihat ibu menghancurkan putranya sendiri seperti ini? Ia berharap kata-kata itu akan menusuk ibunya, membuatnya goyah, membuatnya merasa bersalah. Namun, Ibu Ratna tidak bergeming. Ia justru melangkah mendekat, bukan untuk memeluk, tapi untuk menatap Budi lebih lekat. Ayahmu? Ibu Ratna mengulang kata itu dengan pelan. Kalau ayahmu masih hidup dan melihat kelakuanmu hari ini, dia tidak akan hanya diam seperti ibu. Dia akan menyeretmu sendiri ke kantor polisi. Ayahmu membangun bisnisnya dari nol dengan keringat, kejujuran, dan kehormatan. Dan kamu, dalam satu hari, mencoba menghancurkan semua warisan itu dengan keserakahan dan kebodohanmu. Ia berhenti. Matanya menelusuri wajah putranya yang bengkak karena menangis. Selama ini, ibu selalu bertanya-tanya, di mana letak kesalahan ibu dalam mendidikmu? Apa ibu terlalu memanjakanmu? Apa ibu terlalu melindungimu dari kerasnya dunia? Sekarang ibu tahu jawabannya. Kesalahan terbesar ibu adalah ibu terlalu mencintaimu. Budi, cinta ibu yang buta telah menjadi racun yang pelan-pelan membunuh karaktermu. Setiap kali kamu jatuh, ibu yang memapahmu. Setiap kali kamu berutang, ibu yang membayarnya. Setiap kali kamu gagal, ibu yang memberimu modal baru. Ibu tidak pernah membiarkanmu merasakan sakitnya jatuh, sehingga kamu tidak pernah belajar caranya untuk bangkit sendiri. Suara Ibu Ratna tetap tenang, namun setiap katanya mengandung beban bertahun-tahun kekecewaan yang terpendam. Ini bukan lagi amarah. Ini adalah sebuah otopsi atas hubungan mereka yang telah mati. Kamu pikir ibu melakukan ini untuk balas dendam? Kamu pikir ibu senang melihatmu hancur seperti ini? Ia menggeleng pelan. Kamu salah. Hati ibu sakit. Lebih sakit dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi ada penyakit yang obatnya harus pahit. Dan kamu, nak, sedang sakit parah. Penyakitmu adalah keserakahan dan ketidakbertanggang-ngangang. Dan ibu tidak akan lagi memberimu vitamin manis yang hanya akan membuat penyakitmu semakin parah. Ini bukan hukuman dari ibu, lanjutnya. Ini adalah cermin. Selama ini kamu hanya melihat bayangan dirimu dari cermin yang ibu pegang. Cermin yang selalu memantulkan gambaran seorang anak yang baik dan berbakti. Hari ini, ibu hanya membalikan cermin itu ke arahmu, agar kamu bisa melihat sendiri rupa asli dari monster yang telah kamu ciptakan dengan tanganmu sendiri. Budi terdiam. Lidahnya keluh. Semua argumennya, semua senjatanya, telah dilucuti habis-habisan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng anak yang berbakti atau korban keadaan. Ia dipaksa untuk melihat dirinya apa adanya. Sekarang, kata Ibu Ratna, suaranya berubah menjadi praktis, seolah sedang memberi pengarahan pada seorang karyawan. Kamu punya pilihan. Pilihan yang seharusnya sudah kamu buat sejak lama. Pertama, kamu bisa lari. Kamu bisa mencoba kabur, menjadi buronan, dan menghabiskan sisa hidupmu dalam ketakutan. Kedua, kamu bisa menghadapi ini. Kamu bisa angkat teleponmu itu, hubungi Pak Harto, akui kesalahanmu, dan coba negosiasikan cara untuk mengembalikan uangnya, meskipun ibu tahu itu mustahil. Ketiga, kamu bisa pergi ke kantor polisi terdekat dan menyerahkan dirimu.
Ceritakan semuanya dengan jujur. Ia menatap Budi lekat-lekat. Jalan manapun yang kamu pilih, itu adalah jalanmu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, ibu tidak akan menyingkirkan batu-batu sandungan dari jalanmu. Kamu harus belajar melewatinya sendiri, atau kamu akan tersandung dan jatuh. Dan kali ini, tidak akan ada tangan ibu yang terulur untuk menangkapmu. Dengan perkataan itu, Ibu Ratna berbalik. Ia berjalan dengan langkah yang tenang menuju kamar tidurnya. Budi hanya bisa menatap punggung ibunya yang semakin menjauh. Punggung yang selama ini selalu menjadi sandarannya, kini terlihat begitu tegak dan tak terjangkau. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna keluar dari kamar. Ia tidak lagi mengenakan daster rumahnya. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang, serta membawa sebuah tas jinjing kecil di tangannya. Ia terlihat seperti hendak pergi berlibur. Ia berjalan lurus ke arah pintu utama, melewati Budi yang masih berdiri mematung di tengah ruangan seperti patung lilin yang mulai meleleh. Saat tangannya sudah memegang gagang pintu, ia berhenti sejenak, tanpa menoleh ke belakang. Di laci dapur, ada sisa roti dan selai. "Makanlah kalau kamu lapar," katanya dengan suara datar. "Dan amplop di atas meja itu, ambillah. Mungkin itu adalah uang terakhir yang bisa kamu pegang secara bebas untuk waktu yang lama." Ia membuka pintu. Cahaya terang dari koridor luar menerobos masuk, menyilaukan mata Budi. "Selamat tinggal, Budi," bisiknya, lebih kepada angin daripada kepada putranya. "Semoga di ujung jalan yang kau pilih nanti, kau menemukan dirimu kembali." Pintu pun tertutup dengan bunyi klik yang pelan namun terdengar memekakan di telinga Budi. Suara itu menandakan akhir dari segalanya. Akhir dari kemewahan, akhir dari perlindungan, akhir dari masa kanak-kanaknya yang tak kunjung usai. Ia kini sendirian. Benar-benar sendirian di dalam apartemen yang megah dan dingin itu, dikelilingi oleh gema kehancurannya sendiri. Ponselnya di karpet kembali berdering, menuntut jawaban yang tidak ia miliki. 6 bulan telah berlalu. Langit Jakarta masih sama. Kadang cerah, kadang berawan. Namun bagi Ibu Ratna, warna langit kini terlihat jauh lebih hidup. Ia tidak lagi menatapnya dari balik jendela kaca sebuah sangkar emas. Ia kini menatapnya dari halaman rumput yang hijau, dikelilingi oleh suara tawa dan harapan. Yayasan Harapan Sejati, yang ia dirikan kini telah menjadi dunianya. Bangunan sekolah tua yang ia beli dan renovasi, kini menjadi rumah yang ceria bagi 50 anak yatim piatu dan kurang mampu. Disinilah ia menghabiskan hari-harinya. Ia tidak lagi memulai pagi dengan teh melati dalam kesendirian, melainkan dengan membantu para pengurus menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ia tidak lagi menghabiskan siang dengan membaca novel, melainkan dengan duduk di kelas, membantu anak-anak yang kesulitan mengeja atau berhitung. Ia menemukan bahwa memberi adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka di hati. Kebahagiaan anak-anak itu menjadi obat bagi kesedihannya. Siang itu, saat ia sedang membantu seorang gadis kecil bernama Ayu menggambar pemandangan gunung, sahabatnya, Liana, datang berkunjung. Liana membawa makan siang kesukaan Ibu Ratna. Mereka duduk di bangku taman di halaman yayasan, memperhatikan anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran. "Kamu terlihat berbeda, Ratna," kata Liana sambil membuka kotak makanan. "Garis-garis khawatir di wajahmu hilang semua. Kamu terlihat 10 tahun lebih muda dan jauh lebih bahagia." Ibu Ratna tersenyum, senyum tulus yang kini begitu mudah menghiasi wajahnya. "Karena aku memang bahagia, Liana. Selama puluhan tahun aku hidup dikelilingi kemewahan, tapi hatiku kosong. Di sini, aku tidak punya apa-apa, tapi hatiku penuh." Mereka makan dalam diam sejenak, menikmati suasana yang damai. Kemudian, Liana bertanya dengan hati-hati, Apakah kamu pernah mendengar kabar darinya?" Ibu Ratna tahu siapa yang dimaksudnya. Ia menghela napas pelan, namun tidak ada nada kesedihan di sana. "Pak Anwar yang memberitahu. Setelah aku pergi hari itu, rupanya Budi tidak lari. Dia duduk di apartemen itu semalaman. Keesokan paginya, dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Beritanya sempat ramai di koran-koran bisnis.
Seorang pengusaha muda ditangkap atas kasus penipuan properti mewah. Persidangannya berjalan cepat karena ia mengakui semua perbuatannya. Ia divonis hukuman 7 tahun penjara. Pak Harto, sang pembeli, berhasil mendapatkan kembali sebagian kecil uangnya setelah aset pribadi Budi yang tersisa, yaitu mobil dan jam tangan mewahnya, disita dan dilelang oleh negara. Dia tidak pernah mencoba menghubungimu. Tanya Liana lagi. Dan aku bersyukur untuk itu. Aku tidak tahu harus berkata apa jika dia menghubungiku. Jawab Ibu Ratna jujur. Liana kemudian merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sepucuk surat yang sedikit lecek. Ini, tukang pos mengantarkannya ke apartemen kemarin. Alamatnya ditujukan kepadamu. Ini dari dia. Liana menyerahkan surat itu kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna memegang amplop itu. Di sudut kiri atas, tertulis nama pengirim, Budi Pratama, dan alamatnya, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah kontak pertama setelah 6 bulan yang penuh keheningan. Sebagian dari dirinya ingin merobek surat itu dan membuangnya, menutup bab itu selamanya. Tapi sebagian lagi, bagian seorang ibu yang tak pernah bisa benar-benar mati, merasa harus membacanya. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas bergaris yang disobek dari buku tulis. Tulisannya sedikit kasar dan canggung, bukan tulisan halus seorang direktur. Isinya singkat. Ibu, maaf. Hanya itu kata yang bisa Budi tulis. Budi tahu kata maaf tidak akan bisa memperbaiki apapun. Budi tidak akan meminta ibu untuk memaafkan Budi. Budi hanya ingin ibu tahu bahwa Budi menyesal. Di sini, untuk pertama kalinya dalam hidup, Budi harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Budi bekerja di bengkel lapas, belajar memperbaiki perabotan. Tangan Budi kapalan dan kotor setiap hari. Tapi untuk pertama kalinya juga, Budi merasa makanan yang Budi makan punya rasa. Rasa dari hasil kerja keras. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena sudah melepaskan tangan Budi hari itu. Jika tidak, Budi mungkin tidak akan pernah belajar berdiri. Budi. Ibu Ratna selesai membaca surat itu. Ia tidak bisa menahannya. Setetes air mata jatuh membasahi kertas. Tapi air mata ini berbeda. Ini bukan air mata kesedihan atau kekecewaan. Ini adalah air mata penutup. Air mata yang membersihkan sisa-sisa luka terakhir di hatinya. Pelajaran yang ia berikan, sepahit apapun itu, ternyata sampai ke tujuan. Putranya yang hilang mungkin saja, telah memulai perjalanannya untuk kembali. Ia melipat surat itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ia tidak akan membalasnya. Belum saatnya. Biarlah waktu yang akan menyembuhkan dan membentuk Budi menjadi pribadi yang baru. Ia menoleh ke arah Liana, yang menatapnya dengan khawatir. Kamu tidak apa-apa. Ibu Ratna tersenyum. Senyumnya kini lebih cerah dari matahari siang itu. Ia menatap ke arah halaman, di mana Ayu, si gadis kecil, berlari ke arahnya sambil memamerkan gambar gunungnya yang sudah diwarnai dengan warna-warni ceria. Aku baik-baik saja, Liana, katanya sambil menyambut Ayu ke dalam pelukannya. Aku sangat baik. Dan di tengah tawa anak-anak dan kehangatan persahabatan, ia tahu bahwa fajar yang baru dalam hidupnya telah benar-benar tiba, membawa cahaya dan harapan yang tak pernah ia sangka akan ia rasakan lagi.